Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi. Kita kembali lagi pada bedah buku ya. Sekali lagi mungkin untuk teman-teman yang belum nonton di part 1, kita ulas beberapa hal bahwa di Amerika sana seorang profesor dengan nama Robert B. Cialdini telah melakukan suatu penelitian yang sangat panjang dan mendalam tentang suatu interaksi sosial yang terjadi di antara kita dalam keseharian kita, yaitu dia merasa adanya kejadian-kejadian seperti kerjasama, transaksi, bahkan hal-hal yang berkenaan dengan kesepakatan-kesepakatan itu ada faktor yang mempengaruhinya. Robert B. Cialdini ini mengatakan faktor ini adalah faktor pengaruh terhadap kepatuhan. Jadi ada hal-hal yang terjadi di lingkungan kita ini yang sebenarnya itu berkaitan erat dengan orang patuh apa tidak kepada suatu instruksi tertentu. Penelitian mendalam di bab 1 sudah dijelaskan, yaitu prinsip kontras ya. Mungkin teman-teman bisa nonton di bab sebelumnya. Dan yang kedua adalah prinsip yang sangat kuat untuk digunakan bagaimana supaya kita membuat orang-orang patuh kepada kita, memberikan apa yang kita inginkan, dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang tersebut dengan mudah, dengan tanpa harus kita bersusah payah. Senjata kedua yang paling ampuh, dan mungkin teman-teman sering ya mengalami ini di dalam kehidupan sehari teman-teman, yaitu adalah di sini disebutnya prinsip timbal balik atau resiprokal. Robert B. Cialdini di dalam bab kedua ini bercerita banyak sekali yang nanti kita akan ulas dengan basic buku ini tentang bagaimana suatu kepatuhan itu bisa didapat daripada prinsip timbal balik. Apa itu timbal balik? Oke, kita bacakan beberapa penggal kalimat. Beberapa tahun yang lalu seorang profesor sebuah universitas melakukan percobaan kecil. Ia mengirimkan kartu ucapan kepada orang-orang yang tidak dia kenal sama sekali. Walaupun telah memperkirakan adanya reaksi, namun tetap saja respon yang diterimanya luar biasa. Kartu ucapan selamat berlibur terus mengalir kepadanya dari mereka yang tidak pernah bertemu atau mendengar dirinya. Mayoritas mereka yang mengirimkan kartu ucapan balasan kepadanya tidak pernah mencari tahu siapa profesor. Mereka menerima kartu ucapan selamat tersebut darinya dan secara otomatis mereka membalas dengan mengirimkan sebuah kartu kepadanya. Meski dilakukan dalam lingkup kecil, penelitian ini menunjukkan aksi dari salah satu senjata paling mematikan dari pengaruh yang ada di sekitar kita, prinsip timbal balik dalam kurung reciprocation. Aturan tersebut menyatakan bahwa kita harus mencoba membalas dengan balasan yang setimpal apa yang telah diberikan orang lain kepada kita. Jadi ada orang profesor mengirim begitu saja surat ucapan hari libur gitu, disebar gitu aja. Ternyata ada orang yang membalasnya begitu. Padahal kita tidak tahu sama sekali, yang dikirim kita juga tidak tahu, yang ngirim juga tidak tahu. Nah, itu mengartikan bahwa di dalam sosial kita ini berlaku hukum timbal balik yang mengatakan bahwa jika ada orang memberikan sesuatu kepada kita, entah kenapa ada dorongan moral ya, bahkan lebih daripada dorongan, tekanan moral untuk kita membalasnya. Dan dari semua senjata pengaruh yang akan kita bahas, ini adalah senjata pengaruh yang paling kuat. Semua itu menunjukkan aturan resiprokal, di mana kita merasa wajib untuk membalas budi, hadiah, undangan, dan yang semisalnya di masa mendatang. Sudah merupakan hak yang lazim untuk kita ucapkan terima kasih dari mereka. Yang merasa berutang merupakan sinonim dari istilah wajib membalas, bukan hanya dalam bahasa Inggris tapi juga dalam bahasa lainnya. Aspek paling mencengangkan dari aturan resiprokal dan perasaan wajib membalas yang merupakan konsekuensinya adalah aturan tersebut sangat luas dalam budaya manusia. Begitu luasnya penyebaran aturan tersebut hingga setelah melakukan penyelidikan mendalam, Alvin Goldner, seorang sosiolog, menyatakan bahwa tidak ada lingkungan manusia yang tidak menerapkan aturan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum ini teman-teman, prinsip ini berlaku di hampir semua negara. Meskipun percobaan ini rata-rata dilakukan di Amerika, tapi ini ternyata juga sangat berlaku di Indonesia atau di dimanapun kita berada. Richard Leakey, arkeolog yang disebutkan sebelum ini, menisbatkan esensi yang menjadikan diri kita manusia kepada sistem resiprokal. Kita menjadi manusia karena nenek moyang kita belajar untuk membagi makanan dan keterampilan mereka sebagai rasa hormat. Rasa hormat mereka terhadap jaringan kewajiban
antropolog budaya Lionel Tiger juga Robin Fox memandang jaringan utang budi. Jadi ini mulai dari sejarah-sejarah kita, dari nenek moyang kita, dari beberapa generasi sudah menjadikan hukum timbal balik ini sangat kuat, teman-teman. Dan ini memang benar-benar terjadi kepada kita. Bagaimana kita memanfaatkannya, kita lihat nanti ya. Tidak ada ilustrasi paling baik tentang bagaimana pengaruh dari aturan resiprokal dapat bertahan lama dan sangat kuat di masa mendatang daripada cerita bantuan $5.000 yang dikirim oleh orang Meksiko kepada orang-orang miskin di Utopia. Jadi ceritanya orang Meksiko mengirim bantuan $5.000 kepada orang miskin di Utopia, tapi nyatanya ketika Meksiko mengalami bencana, orang Utopia yang tadi miskin itu tetap merasa dia berkewajiban untuk memberikan uang juga kepada orang-orang yang tertimpa bencana di Meksiko ini. Untuk peristiwa ini saya berhasil melacak versi lebih lengkap dari cerita tersebut. Sebab secara tidak sengaja seorang wartawan yang sama penasarannya dengan saya terus mencari jawaban atas tindakan para penduduk Utopia tersebut. Jawaban yang diterimanya menunjukkan validasi mengesankan dari aturan resiprokal. Meski Ethiopia lebih membutuhkan, akan tetapi dana tersebut dikirim kembali ke Meksiko karena negara tersebut pernah mengirimkan bantuan ke Ethiopia pada tahun 1935 saat negara tersebut diinvasi oleh Italia. Nah, singkatnya di sini menjelaskan bahwa kebutuhan untuk saling memberi dan menerima telah menembus perbedaan kultural, jarak, selera, dan keinginan pribadi. Ringkasnya, meski ada banyak rintangan, kewajiban untuk membalas selalu muncul dan menang. Ini bahkan terjadi di antar negara begitu, apalagi di dalam kultur keseharian kita ya teman-teman. Jadi di antar negara pun ini juga bisa terjadi. Kita diajari untuk mematuhi aturan tersebut dan juga mengetahui sanksi sosial yang akan berlaku bagi mereka yang melanggarnya. Kita menyebut mereka yang melanggar dengan berbagai sebutan negatif, dari tidak tahu berterima kasih, yang menjilat ludah sendiri, dan lain sebagainya. Sehingga aturan ini juga meskipun sangat kuat, oleh karena ini begitu saja ya, mengalir begitu saja, tapi kenapa aturan ini bisa begitu kuat? Karena ada konsekuensi, yaitu orang yang tidak menaati aturan ini akan mendapatkan konsekuensi sosial ya, seperti dianggap pelit, dianggap tidak tahu berterima kasih, dan dingin, mungkin kayak tidak berperasaan begitu ya. Aturan tersebut sangat kuat. Salah satu alasan kenapa aturan resiprokal dapat dipergunakan dengan sangat efektif sebagai alat untuk mendapatkan kepatuhan orang lain adalah karena kekuatannya. Karena memiliki kekuatan yang sangat mengagumkan, aturan tersebut seringkali menghasilkan respon ya terhadap permintaan yang biasanya ditolak. Kita tidak menyadari aturan resiprokal ini, kita melakukan hal-hal permintaan dan lain sebagainya itu biasanya seringkali ditolak, dan dengan melakukan prinsip ini itu biasanya akan sering mendapatkan penerimaan gitu teman-teman. Nah, di sini ada sebuah penelitian teman-teman yang dilakukan oleh ini Reagan ya. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Reagan bahwa dia mengakui salah satu hal yang bisa membuat orang patuh kepada kita adalah rasa suka. Reagan juga tertarik kepada bagaimana rasa suka kepada seorang berakibat kecenderungan untuk memenuhi permintaan orang tersebut. Namun, di buku ini dijelaskan bahwa aturan timbal balik ini jauh lebih kuat daripada aturan rasa suka. Di buku ini tentang rasa suka itu juga akan dibahas kalau tidak salah di bab 4. Tapi percayalah bahwa memang aturan ini adalah aturan yang sangat kuat, atau bisa dibilang paling kuat di antara semua senjata pengaruh yang bisa kita jelaskan nantinya. Nah, salah satu hal menarik dari percobaan yang dilakukan oleh Reagan adalah hubungan antara rasa suka dan kepatuhan menghilang dari kondisi di mana subjek menerima Coca-Cola dari Reagan. Bagi mereka yang berutang budi kepada Joe, suka atau tidak bukan lagi masalah. Mereka merasakan adanya kewajiban untuk membayar utang mereka kepadanya, dan mereka membayarnya. Jadi ceritanya Reagan ini melakukan suatu penelitian, dia ingin menjual tiket begitu kepada beberapa orang. Orang-orang tertentu dia langsung tawari tiket, orang-orang lainnya dia kasih dulu, diajak ngobrol, dia kasih Coca-Cola pada saat itu, dan rata-rata prosentasenya sangat tinggi bahwa orang yang pernah dibelikan Coca-Cola itu membeli tiket-tiket yang dijual oleh Reagan. Meskipun ada beberapa yang tadi tidak diberikan Coca-Cola, itu dia membeli karena suka kepada personalitinya Reagan dan lain sebagainya. Tapi orang yang diberikan Coca-Cola itu
sudah tidak ngurus lagi dia suka atau tidak, dia tetap prosentase yang tinggi dia membeli tiket yang ditawarkan oleh regan tersebut. Selanjutnya aturan resiprokal atau hukum timbal balik ini sangat berlaku bahkan dalam setiap aspek termasuk politik ya. Politik adalah arena lain di mana kekuatan resiprokal menampakkan dirinya. Taktik resiprokal tampak di semua level politik. Teman-teman mungkin kita sudah tahu ya, sesama kita sudah tahu bahwa ada kejadian buruk 2 harian ini bahwa Profesor Edi Haris ya, kalau tidak salah, seorang yang dikenal dengan pakar hukum, profesor hukum, itu kena korupsi dan kasusnya adalah dugaan penyuapan dan gratifikasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa beliau sedang menjabat sebagai Wamenkumham, yang di sana dia punya kekuatan politik begitu. Nah, jadi dengan kejadian ya, bahkan beberapa ya seperti kejadian EKTP terus BTS itu menunjukkan bahwa resiprokal, hubungan timbal balik itu sangat bekerja di dalam politik. Bahkan dalam konteks elektabilitas ya, kita bisa melihat caleg-caleg, ini kan bulan politik teman-teman. Caleg-caleg biasanya memperkenalkan diri, mencitrakan diri sebagai orang yang baik, yang mampu menolong, adalah orang yang diharapkan untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan di masyarakat, baik itu daerah, provinsi ataupun nasional sekalipun, atau bahkan juga partai. Bagaimana drama-drama atau dinamika perpolitikan di media dimainkan, supaya apa? Supaya masyarakat itu merasa bahwa ada orang-orang yang memang berkontribusi terhadap perbaikan sosial dan lain sebagainya, dan nantinya masyarakat akan mau begitu kan dengan sukarela memberikan suaranya untuk memilih mereka begitu. Jadi bahkan misalkan para caleg biasanya memberikan program-program sebelumnya secara gratis, misalkan seperti perbaikan jalan atau pembagian sembako, pembagian kaos dan lebih, dan itu dilakukan secara gratis begitu, untuk akhirnya membuat kita masuk pada prinsip resiprokal ini, bahwa apa yang telah mereka berikan kepada kita, apalagi misalkan tokoh-tokoh ya yang menjadi target mereka, harus mereka balas, harus mereka balaskan kepada mereka dengan balasan yang cukup baik begitu. Sehingga dalam politik kita tidak bisa memungkiri lagi, meskipun sistem politik sudah dibuat sedemikian ketat, sudah dilakukan perbaikan-perbaikan, hukum resiprokal ini nyatanya hingga pada detik ini masih sangat berlaku teman-teman. Tentu saja kekuatan resiprokal juga dapat ditemukan dalam bidang perdagangan atau usaha teman-teman. Wah, ini berarti hampir berlaku dalam setiap aspek ya, bukan hanya aspek keseharian ya, tapi dalam aspek yang jauh lebih konkret, yang jauh lebih terlembagakan begitu. Tadi di politik, ini juga di usaha dan perdagangan. Ada beberapa contoh menarik ini teman-teman. Terlepas dari banyaknya contoh mengenai hal ini, mari kita uji sepasang contoh yang dikenal yang bersumber dari teknik contoh gratis atau free sample ya. Sebagai salah satu teknik pemasaran, contoh gratis memiliki sejarah yang panjang dan efektif. Dalam banyak kasus, sejumlah kecil produk yang relevan diberikan kepada pelanggan potensial agar mereka dapat mencobanya. Kita sering bisa melihat ini teman-teman, produk-produk baru biasanya ada di pameran atau soft launching atau apa, dan itu diberikan secara gratis biasanya kan. Dan itu sangat-sangat efektif teman-teman. Hal ini tentunya merupakan keinginan sah dari produsennya, yaitu memberikan pengalaman kualitas produk kepada publik. Cantiknya, taktik ini adalah contoh gratis tersebut merupakan hadiah, dan semua hal yang sejenis dapat menimbulkan prinsip timbal balik. Ketika kita mempelajari ini, sebenarnya contoh gratis itu tidak benar-benar gratis begitu. Jadi itu memang suatu teknik pemasaran, mungkin teknik pemasaran yang diberikan, perusahaan mengalokasikan beberapa anggaran untuk produknya, untuk akhirnya orang merasai kualitas dari produknya, dan tujuannya adalah supaya resiprokal ini bekerja begitu. Dan ketika orang mendapatkan itu, mengambil contoh gratis, dan mereka tahu kualitas rasanya dan lain sebagainya, mereka akan sangat mungkin, dan ini terbukti sangat efektif ya, prosentase yang sangat tinggi, mereka akan membeli produk-produk yang mereka pernah coba secara gratis itu. Sebagaimana diungkapkan oleh Vance Packard dalam The Hidden Persuader, diilustrasikan dalam kasus operator
Indiana, supermarket yang dengan sangat luar biasa dapat menjual 1000 pon keju dalam beberapa jam dengan meletakkan potongan keju besar sebagai contoh gratis, kemudian mengundang para pengunjung untuk memotongnya sendiri. Jadi contoh gratis ini kita bisa lihat di mana-mana ya, tidak harus di Amerika dengan contoh keju. Di Indonesia juga sangat banyak contoh-contoh gratis yang ternyata adalah bagian yang sangat strategis dan efektif dalam dunia usaha atau pemasaran ya, perdagangan. Dalam buku pedoman manual rahasia karir Amway, para penjual diinstruksikan untuk meningkatkan paket bak di tempat pelanggan selama 24 jam, 28 jam, atau 72 jam tanpa bayaran apapun. Amway mungkin teman-teman pernah dengar ya, biasanya itu ada di grup-grup gitu. Dan di sini kita diceritakan salah satu hal yang membuat perusahaan Amway ini sangat kuat ya. Jadi dia biasanya menjual furnitur-furnitur rumah, peralatan-peralatan dan lain sebagainya. Dan salah satu strategi G2-nya adalah dia menjual paket bak ya, yaitu beberapa perlengkapan yang ada di dalam suatu kotak besar, dan itu ditaruh oleh si agennya Amway ini di rumah itu. Barangkali orang itu mau make begitu kan, mulai dari pencuci piring, cat, lem dan lain sebagainya selama 3 hari, 1 hari sampai 3 hari. Dan apa hasilnya teman-teman? Agen Amway tersebut kembali dan mengambil pesanan produk yang diminati oleh pelanggan, dan karena jarang seorang pelanggan menghabiskan seluruh bahkan satu produk tersebut dalam waktu yang singkat, para penjual seringkali membawa sisa-sisa produk tersebut ke pelanggan potensial lainnya atau tetangga seberang jalan dan mulai kembali proses tersebut. Banyak orang membeli paket bak ini, dan karena ini paket banyak ya, banyak varian di dalamnya, dan saat kita tidak memakainya ada tetangga yang butuh, kita pakai itu dan kita kasih itu dan kita kenalkan bahwa produk ini dapatnya dari Amway dan lain sebagainya. Dan itulah kenapa salah satu rahasia perusahaan Amway itu sangat-sangat berhasil begitu. Ini ada salah satu kesaksian ya teman-teman dari salah satu pelanggan. Tak dapat dipercaya, kami belum pernah menyaksikan kegairahan seperti ini. Produk bergerak dengan kecepatan yang sulit dipercaya dan kami baru saja mulai. Distributor lokal dalam kurung Illinois mengambil bak dan kami mendapatkan peningkatan penjualan yang luar biasa. Ini adalah salah satu ide retail paling fantastis yang kami punya. Rata-rata para pelanggan memesan setengah dari produk yang dikemas dalam paket bak. Hanya ada satu kata, luar biasa. Kami tidak pernah melihat reaksi seperti ini dalam organisasi kami dan distributor Massachusetts. Ini bahkan membuat orang-orang di internal Amway ya, dengan strategi ini merasa sangat takjub begitu. Jadi kita mulai menyadari sedikit demi sedikit ya, hal-hal yang membuat kita membeli sesuatu, strategi-strategi begitu. Jadi memang perusahaan tuh memang benar-benar bekerja begitu, gimana supaya produknya bisa sampai Anda beli atau kita beli ya. Para distributor Amway tampaknya kebingungan, walaupun senang dengan kekuatan luar biasa dari bak. Tentu saja sekarang Anda dan saya tidak harus bingung, ternyata memang ada mekanisme seperti itu teman-teman. Mungkin salah satu ilustrasi favorit saya berkenaan dengan kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh pengaruh senjata resiprokal datang dari situasi seperti itu. Ada kondisi di bab 31 ini dijelaskan bahkan ini berpengaruh pada saat perang, teman-teman, pada saat perang. Nah, di sini teman-teman, di salah satu aspek di mana resiprokal ini, hukum timbal balik ini bekerja, juga terjadi bahkan ada kisah kesaksian ya dari mantan tentara dunia satu ya, perang dunia satu, di mana kalau di dalam peperangan yang disebutkan secara singkat di dalam buku ini ada kubu misalkan dari Eropa dan ini Jerman, di mana biasanya di antara kedua kubu itu ada tanah tak bertuan yang biasanya itu malah menjadi sulit dan dijadikan salah satu area di mana salah satu kubu ini menculik tentara dari kubu yang lain. Nah, ada suatu kejadian menarik teman-teman, di mana seorang yang sudah terlatih untuk menculik ini, orang yang ditugas untuk menangkap di tanah yang ada di antara peperangan ini selalu berhasil. Dia selalu punya persentase penculikan yang tinggi, dia penculik yang berintegritas. Tapi suatu ketika dia itu kembali dengan tangan kosong teman-teman. Ketika ditanya setelah beberapa tahun pada saat itu, kejadian yang berkaitan dengan resiprokal, kejadian di mana dia tidak jadi menangkap tentara tadi yang sudah harusnya dia sergap dan bawa kepada kubunya.
Karena pada saat dia menangkap tentara itu, tentara musuh tersebut sedang makan begitu, sedang makan roti, dan dia tidak panik ketika musuh itu mau ditangkap, mau disergap, malah sebaliknya dia memberikan roti yang sedang dia makan. Maka pada saat itu dia menjadi tidak jadi untuk menangkap tentara musuh yang ditargetkan tadi itu. Jadi ini menunjukkan bahwa resiprokal ini bahkan terjadi di hampir kalangan, bukan hanya kalangan yang biasa seperti kita yang normal-normal, bahkan dalam saat-saat yang sangat genting begitu. Prinsip resiprokal menciptakan utang yang tak diundang. Meski kewajiban untuk membayar merupakan dasar dari esensi aturan resiprokal, akan tetapi kewajiban untuk menerimalah yang menjadikan aturan tersebut sangat mudah dimanfaatkan. Kewajiban menerima bisa mengurangi kemampuan kita untuk tidak merasa berutang. Pernyataan tidak terhadap salah satu dari dua tawaran tersebut berarti penentangan terhadap kekuatan kultural alami yang mendukung posisi timbal balik yang telah diambil. Marcel Mauss, seorang antropolog Prancis yang berpengaruh, ketika mendeskripsikan tekanan yang mengelilingi proses pemberian hadiah dalam kebudayaan manusia, menyatakan dalam pemberian tersebut terdapat kewajiban untuk memberi, kewajiban untuk menerima, dan kewajiban untuk membayar kembali. Jadi di dalam hukum kita ini yang meskipun tanpa kesepakatan itu, kalau kata salah satu peneliti itu memang ada tekanan begitu, seperti halnya kita menjadikan kontrak begitu kan, menandatangani kontrak, meskipun ini tidak terjadi secara tertulis, tapi tekanannya sama teman-teman dalam hukum resiprokal ini. Prinsip ini dapat memicu pertukaran yang tidak adil. Masih ada satu hal lagi yang membuat prinsip atau aturan resiprokal dapat dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Paradoksnya, aturan tersebut dikembangkan untuk menghasilkan pertukaran yang adil antara dua orang partner, tapi prinsip tersebut juga dapat dipergunakan untuk menimbulkan hasil tidak seimbang yang telah direncanakan sebelumnya. Orang ketika sudah menerima mengalami resiprokal ini, dia merasa bahwa dia harus membalas secara terus-menerus begitu kepada orang yang telah memberikan jasa begitu, dan ini memberikan suatu efek yang tidak adil, bahkan antara orang yang memberi pertama itu dengan tekanan yang mengharuskan kita untuk membalas budinya begitu. Jadi tidak ada hukum bahwa misalkan ada orang pernah membantu kita membelikan minuman Coca-Cola misalkan, dan kita harus membalasnya dengan Coca-Cola. Tidak ada. Yang terjadi adalah ya kita hanya perlu membalasnya begitu dengan apa kemampuan kita. Kalau kita mampu membalasnya dengan sepiring bakso mungkin, maka hukum itu akan tetap berlaku begitu. Nah, sebagai bukti ketika kita tadi berbicara tentang Reagan dan Coca-Colanya itu, dia itu mendapatkan laba sebanyak 500%. Memang benar-benar pantas mendapatkan penghargaan dari sebotol kecil Coca-Cola yang kita belikan kepada orang yang kita tidak kenal, lalu kita menjual tiket kepadanya. Itu mendapatkan keuntungan 500%, teman-teman. Itu angka yang sangat fantastis dengan menggunakan teknik resiprokal ini. Mengapa sebuah jasa kecil yang dilakukan terlebih dahulu dapat menstimulus balasan jasa yang lebih besar? Salah satu alasan terpenting adalah ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari perasaan berutang. Kebanyakan dari kita menemukan ketidaknyamanan ketika berada dalam posisi yang mewajibkan membalas. Bebannya terasa sangat menghimpit kita dan menuntut kita untuk melepaskannya. Itulah yang akan kita rasakan dalam prinsip ini, teman-teman. Sejak kecil, secara emosional kita sudah diajari tentang kewajiban membalas jasa. Alasan ini saja sudah cukup membuat kita bersedia melakukan jasa yang lebih besar dari yang sudah pernah kita terima, hanya untuk membebaskan diri kita dari kewajiban membayar hutang budi oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh sahabat-sahabat kita. Seakan-akan kita dibuat bersepakat begitu bahwa kita harus menjadi orang yang bisa membalas budi. Kalau kata The Godfather itu, orang-orang besar itu mereka yang tahu berterima kasih begitu kan. Ini kan secara tidak langsung memang sosial itu secara sengaja dan terus-menerus menerapkan, mengajarkan prinsip resiprokal ini. Tapi terdapat pula alasan lain yang sama kuatnya. Seseorang yang melanggar aturan resiprokal, yakni hanya menerima tetapi tidak mau memberi atau berusaha membalas budi, ia tidak akan disukai oleh grup sosialnya. Dia akan tidak disukai begitu, benar itu. Tentu saja pengecualian terjadi jika orang tersebut terhalang untuk membalas karena alasan kondisi yang tidak memungkinkan atau keterbatasan kemampuan.
Walau demikian, terdapat perasaan tidak nyaman dari seorang yang gagal memenuhi aturan resiprokal yang ditekankan. Pengemis dan pengkhianat atau si pelit adalah label buruk bagi mereka yang tak mau memberi balasan. Sikap seperti itu tentu sangat tidak diinginkan, sehingga terkadang membuat kita bersedia membuat pertukaran tidak seimbang hanya demi menghindari pelabelan tersebut. Jadi mungkin kita tahu juga ya teman-teman bahwa kita tidak menyukai orang-orang yang pelit begitu, dan hal itu terjadi ketika resiprokal ini terjadi, tapi orang tidak mau membalas budi begitu. Dan ini teori yang sangat bagus menurut saya untuk teman-teman sadari sejak dini begitu. Kombinasi ketidaknyamanan internal dan kemungkinan rasa malu eksternal dapat menghasilkan beban psikologi yang sangat besar. Wanita seringkali ini bahkan terjadi teman-teman pada kebanyakan wanita ya. Wanita seringkali membicarakan ketidaknyamanan kewajiban membalas budi yang mereka rasakan terhadap pria yang memberikan hadiah mahal atau membayar makan malam mereka. Bahkan hal sederhana seperti membayarkan minuman dapat membuat perasaan berutang. Ada seorang mahasiswi dari sebuah kelas yang saya ajar menjelaskan hal tersebut dengan sederhana dalam sebuah tugasnya. Setelah banyak belajar, saya tidak lagi membiarkan seorang pria yang saya kenal di klub membayarkan minuman saya, karena saya tidak ingin salah seorang di antara kami merasa bahwa saya wajib membalasnya secara seksual. Penelitian menyatakan adanya dasar dari keprihatinan siswi tersebut, karena kecuali jika dia atau dalam kurung si siswi tersebut yang membayar semua itu. Jika wanita tersebut mengizinkan pria membayar minumannya, maka si wanita dinilai oleh kedua-duanya, wanita dan pria, lebih membuka diri secara seksual terhadap pria tersebut. Wow, mengerikannya teman-teman, ini terhadap perempuan juga seringkali dimanfaatkan ya, ketika ada cowok sering bayarin, orang yang lagi PDKT dengan teman-teman, mungkin teman-teman cewek ini sering bayarin dan lain sebagainya. Ternyata dalam konteks tertentu ini bahkan dianggap si cewek yang mau dibayarin ini adalah orang yang terbuka terhadap pertukaran seksual begitu. Jadi di Amerika itu dianggap orang yang bayarin minuman di salah satu klub itu si cewek yang mau dibayarin tadi itu dia merasa mengiyakan gitu kalau diajak tidur misalkan. Dan itu mengerikan sekali. Teman-teman bisa ini sendiri apakah fakta itu terjadi apa tidak di dalam keseharian teman-teman. Nah, ada yang menarik teman-teman berkenaan dengan resiprokal. Di sini disebutkan oleh Robert Cialdini sebagai konsesi resiprokal. Ceritanya begini, dia dimintai oleh anak kecil di suatu taman. Ada anak kecil datang ke dia, terus dia menawari tiket nonton atau tiket ke kebun binatang mungkin yang seharga $5 begitu. Dan karena Robert Cialdini tidak punya waktu ya dia nolak begitu. Tapi anak kecil ini kayak tidak menyerah dan dia bilang ya udah gak apa-apa Pak. Kalau beli coklat saya yang harganya $1 mau nggak kayak gitu. Dan Robert Cialdini mau begitu. Nah, karena Robert Cialdini ini adalah seorang pakar psikolog dan peneliti, setelah itu dia pulang begitu, dia merasakan ada yang curiga. Ada apa ini? Dia tidak suka coklat tapi dia membeli coklat, beberapa coklat dari anak kecil yang nawarin tiket, dan akhirnya dia menyebutkan ada yang namanya konsesi resiprokal. Konsesi resiprokal ini mengatakan seperti ini teman-teman, rejection then retreat kayak gitu. Jadi kita harus memberikan permintaan yang besar di awal yang kita tahu mungkin ya kalau beruntung misalkan diterima permintaan yang besar itu, tapi kita tahu bahwa kemungkinannya untuk ditolak sangat besar. Lalu kita memberikan permintaan yang lebih kecil, itu dalam teori ini disebut konsesi resiprokal, dan itu sangat-sangat powerful juga teman-teman untuk diterapkan. Sehingga ini banyak sekali di sini dicontohkan tentang konsep mutual merupakan salah satu prosedur terpenting. Karena orang mungkin merasa tidak enak tadi melakukan penolakan itu kepada hal yang besar itu, maka orang itu akan cenderung menerima penawaran yang jauh lebih kecil. Nah, di sini seringkali kita termanipulasi ya dengan cara-cara seperti ini. Di sini disebutkan dalam beberapa usaha, pemasaran, dan bahkan beberapa penelitian bahwa konsesi resiprokal ini memang sering dipakai begitu. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar ini ya, promo ya. Ada promo misalkan ada coklat yang ukuran besar harganya 100.000 begitu. Terus ada coklat yang ukuran tengah harganya 50.000. Terus ada coklat yang ukuran kecil itu harganya 15.000 begitu. Itu
bagian dari konsesi resiprokal yang terjadi di sosial kita. Sebenarnya yang ingin dijual itu teman-teman adalah yang kecil ini, coklat yang kecil yang 15.000 ini. Yang besar itu mungkin mereka cuma membuat beberapa begitu untuk orang-orang tertentu. Tapi sebenarnya produk yang paling ingin dijual adalah yang terkesan murah begitu. Jadi dalam konsep konsesi resiprokal ini ada dua gabungan hukum yang dipakai, yaitu hukum kontras yang ada di bab pertama dengan hukum resiprokal. Entah kenapa kita merasa bahwa kalau ada sesuatu yang sangat besar di awal dan ada sesuatu yang lebih kecil di setelahnya, itu terlihat lebih kecil begitu dan terlihat lebih ringan, sehingga orang akan cenderung melakukan transaksi di sana. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Ini kita sudah sampai pada bab-bab terakhir di dalam bab kedua tentang resiprokal atau hukum timbal balik. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatakan tidak begitu. Di bab terakhir buku ini dijelaskan lagi, diulas betapa kuatnya hukum yang sudah terjadi mulai berabad-abad yang lalu dalam kehidupan manusia hingga detik ini, sehingga kita cenderung patuh kepada hukum ini dan tidak bisa berkutik ketika kita mengalami kondisi resiprokal ini. Tapi di sini Robert Cialdini tidak menyerah. Dia memberikan suatu strategi bagaimana mengatakan tidak ya. Pertama, kita harus menyadari bahwa hukum ini terjadi begitu. Seringkali kita merasa tidak enak untuk menolak kepada orang yang dianggap berjasa kepada kita. Kita merasa tidak enak untuk menolak suatu permintaan tertentu kepada orang-orang yang sudah pernah memberikan sesuatu kepada kita. Kita merasa berhutang budi. Kita pertama harus menyadari bahwa hukum ini terjadi begitu, dan oleh beberapa orang ini disengaja. Nah, jadi kita pertama harus mengidentifikasi apakah orang yang melakukan resiprokal ini adalah orang yang fair, yang memang memang dia menjadi pribadi yang seperti itu tanpa ada niatan-niatan manipulasi dan lain sebagainya. Dan kita harus bisa membedakan yang ada niatan manipulatif begitu. Lawan yang sebenarnya adalah hukum resiprokal itu sendiri. Jika kita tidak ingin dikalahkan olehnya, kita harus mengambil langkah untuk menghilangkan energinya. Yang selanjutnya, setelah kita menyadari hukum ini terjadi, kita harus berpegang begitu pada pengetahuan bahwa musuh kita bukan orang yang ngasih ini. Musuh kita bukan sales yang sedang menjual sesuatu kepada kita, bukan. Tapi hukum resiprokal itu sendiri. Jadi kita sebenarnya dibuat tidak enak itu bukan oleh orang ini, tapi oleh kesadaran kita tentang prinsip resiprokal ini. Maka dengan menyadari hal itu, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi energinya. Yaitu dengan cara apa? Ketika kita tahu orang melakukan ini untuk manipulasi kita, maka kita buat dengan cara apapun supaya teknik ini tidak terjadi. Jadi bahasa kasarannya, jangan buat orang menraktir kita misalkan. Jangan mudah menerima pertolongan dari orang lain, apalagi misalkan kalau teman-teman tidak membutuhkan, atau misalkan teman-teman tahu bahwa ini nanti arahnya akan kemana misalkan. Jadi jangan buat resiprokal ini terjadi begitu. Jadi jangan buat orang memberi jasa begitu kepada teman-teman secara loss begitu. Maka sekarang kan ada dalam hukum Indonesia ini bahwa dilarang ya, gratifikasi itu dilarang. Karena gratifikasi itu bisa sangat berbahaya sekali begitu ke depannya. Meskipun terkesan sederhana seperti hadiah dan lain sebagainya, tapi itu sangat mengikat, teman-teman. Untungnya di Indonesia ini sudah secara peraturan sudah dilarang ya. Oleh karena itu, teman-teman dalam melakukan apa saja jangan biarkan orang-orang tiba-tiba memberikan jasa begitu yang membuat teman-teman akan merasa berhutang budi. Itu mungkin ulasan singkat kita tentang bab 2 Seni Menangani Manusia yang ditulis oleh Robert B. Cialdini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan interaksi dalam keseharian teman-teman yang positif. Itu saja mungkin dari kita, dari tim Ngopi Ngopi. Salam.